Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Banat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan banyak kebaikan kepada kita. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya sehingga mengenal penciptanya. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan dari sesi belajar kita yang mana insya Allah kita akan mempelajari tafsir, melanjutkan pembahasan kemarin. Kita insya Allah akan sudah mulai di pembahasan dari ayatnya. Kita masuk surah An-Najm. Silahkan dibuka surah An-Najm. Kalau kalian bawa Quran, silahkan nanti bawa Qurannya, kemudian kalian baca pelan-pelan di situ ya. Ikuti bacaan Ustadz baca, kan ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qawsaini aw adna فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Nanti silahkan kalian baca ayatnya, kemudian kalian baca artinya. Setelah Ustadz baca ini, kalian baca sendiri, di skip dulu videonya, bukan di skip, di pause dulu videonya, kemudian kalian baca sendiri 1-18 ayat. Setelah itu kalian baca artinya sehingga nanti kalian memahami dari apa yang Ustadz sampaikan ya. Silahkan kalian baca artinya. Taib. Wan najmi idza hawa. An-najmu itu artinya adalah bintang. Najm itu bintang. Idza hawa. Idza ketika, hawa di sini disebutkan itu ada artinya hawa saqata ila asfal, yaitu jatuh ke bawah. Dan demi bintang yang jatuh ke bawah, bintang jatuh itu ya. Allah bersumpah atas nama bintang. Berarti ketika bintang itu jatuh ada suatu hal besar, karena selalu Allah SWT itu bersumpah dengan sesuatu yang besar. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dan tidaklah tersesat daripada sahibukum. Siapa itu yang dimaksud sahibukum di sini? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ghawa. Wa di sini ada artinya ma mala 'anil istiqamati was-sadadi fil i'tiqadi wal amal. Itu tidak menyeleweng, tidak melenceng dari istiqamah, ketetapan ya, ketetapan hati, ketetapan amal. Was-sadadi fil i'tiqad ya. Di dalam i'tiqad itu artinya adalah keyakinan, wal amal dan juga amalan. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nataqa yantiqu artinya adalah berucap. Dan tidaklah Muhammad itu juga
dia berucap. Maksud berucap di sini apa? Maksud berucap yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini berucap di sini apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah apa yang disampaikan oleh beliau anil hawa. Apa itu hawa? Ma tastahihin nafsu mimma yukhaliful haqqo, yaitu apa yang disukai oleh hawa nafsu. Jadi hawa nafsu mencintai sesuatu. Kita memiliki nafsu yang mana selalunya hawa nafsu itu yukhaliful haqq, menyelisih dari kebenaran. Jadi selalunya hawa nafsu itu menginginkan sesuatu yang enak, menginginkan sesuatu yang disukai ya, oleh diri kita. Sehingga Nabi Muhammad SAW tidaklah ketika beliau berbicara ya, itu berbicara karena hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Dan itu semuanya apa yang diucapkan oleh Nabi tidaklah yang diucapkan beliau kecuali apa? Wahyu yuha. Wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Allamahu syadidul quwa. Allamah yang mana yang mengajarkan kepada Nabi itu siapa? Syadidul quwa. Malaikat yang kuat. Dzu mirratin fastawa. Mirrah itu sahib quwwatin wa manzarin hasanin. Ini bisa dilihat sahib quwwatin wa manzaru hasanin wa aqlun rajihun. Sahib quwwatin wa manzaru hasan. Yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Yang dia memiliki kekuatan, kemudian manzar hasan, penampilan yang baik dan akal yang kuat. Wa huwa bil fastawa makna istawa dhahara mustawiyan ala khilqatihi al-haqiqiyyati lirrasul. Yang mana Jibril menampakkan wujud aslinya sebagaimana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena Jibril itu bisa berubah bentuknya sesuai dengan manusia, namun juga kadang menampakkan wujud aslinya. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia bil ufuqil a'la. Ketika menampakkan wujud aslinya itu bil ufuqil a'la, maksudnya apa? Jawanibus sama, ya, pojok-pojok langit. Ya, jadi ufuk itu yang kita lihat langit, lantas ada pinggirannya itu namanya ufuk yang kita lihat dengan mata. Ufuk timur, ufuk barat. Ya, wa huwa bil ufuqil a'la, yang mana Jibril di ufuk yang paling tinggi. Tsumma dana fatadalla. Kemudian dana, apa maknanya dana? Iqtaraba. Iqtaraba itu mendekat. Lantas Jibril mendekat. Ketika menampilkan wujud aslinya dia mendekat. Fatadalla. Zada fil qurbi, yaitu bertambah dekat. Fakana qaba qausaini aw adna, maka jarak qaba itu miqdar jarak antara malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaba qausaini, apa itu qausain? Qausain itu al-qaus. Apa itu qaus? Alatun ma'rufah 'inda al-arabi yasuddu biha wa tara min jildin wa tusta'malu fi ramyi bisiham, yang mana qausain itu alat yang digunakan untuk melempar anak panah. Tadi panah itu ya, busur panah. Jadi jarak antara Rasulullah dengan Jibril itu jaraknya saking dekatnya sebagaimana busur panah ketika digelar jaraknya segitu. Au adana, atau bisa jadi lebih dekat lagi. Fa auha ila abdihi ma auha, kemudian dia mewahyukan
menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada hamba Allah yaitu nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'auha sesuai dengan apa yang diwahyukan. Maka dzabal fuadu ma ra'a, dan tidaklah kadzab dusta al fuadu hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dilihatnya. Afartumarunahu ala ma yara. Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, apa makna afatumarunahu? Afatujadilunah. Jidal maknanya adalah debat. Apakah kalian, yaitu orang-orang kafir musyrik Quraisy waktu itu, akan mendebat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa yang dia lihat? Nabi menceritakan itu kepada orang-orang kafir, pasti orang kafir nggak percaya. Padahal Nabi Muhammad adalah orang yang dipercaya oleh mereka. Kenapa? Karena dia menceritakan Nabi tentang wujud aslinya siapa? Jibril alaihissalam. Maka Allah tantang mereka, apakah mereka akan mendebat dari apa yang dilihat oleh Muhammad itu? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan dia Muhammad, dia telah melihat Jibril di kesempatan yang lainnya. 'Inda sidratil muntaha. Ketika di sidratul muntaha. 'Indaha jannatul ma'wa, yang mana 'indaha di sini sidratul muntaha dulu kita sebutkan syajarah, ya, yaitu suatu pohon yang dia ada di samping kanan arsy. La yatajawazu ahad minal malaikah, tidak ada satupun yang bisa melewatinya dari siapa? Dari para malaikat. Jadi Sidratul Muntaha adalah suatu pohon besar yang nggak tahu seperti apa, yang tidak bisa dibayangkan oleh akal pikiran manusia, yang mana tidak ada satupun hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui di balik itu semuanya. Indah jannatul ma'wa, yang mana di sampingnya ada jannatul ma'wa, surga sebagai tempat tinggal, al-ma'wa. Sini ada disebutkan ma'wa nggak ada ya di sini ya. Ma'wa itu adalah tempat kembali, tempat tinggal. Idh yaksha sidrata ma yaksha. Ya. Dan ketika dilihat sidrah, ketika Nabi sampai Sidratul Muntaha itu, maka beliau dapati sidrah yaksha sidrata, Allah mengabarkan bahwa sidrah, pohon besar itu, Allah selimuti, Allah tutupi, ma yaksha, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tutupi. Ma zaghul basar wa ma tagha. Ma zaghul basar ma mala walan hirafa walan harafa, yaitu dan tidaklah menyeleweng, melenceng pandangan Nabi, wa ma tagha, dan tidaklah melebihi batas dari yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan Nabi Muhammad telah melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang begitu amat dahsyat, begitu amat besar. Baik, kita baca tafsirnya sekarang. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Aqsama bin najmi waqta suqutihi min uluwin. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah dengan bintang di waktu dia jatuh. Berarti di sini ada kabar bahwa bintang jatuh itu adalah suatu perkara yang besar. Ada perkara yang mana ketika kita memiliki ilmu untuk menelitinya, maka kita akan mendapatkan perkara yang besar. Ya. Maka ketika kita memiliki ilmu untuk meneliti seperti ilmu astronomi, tolong diteliti bintang jatuh itu, apakah ada sesuatu yang besar di balik itu semuanya. Ya. Karena Allah pasti akan bersumpah dengan sesuatu yang besar, bukan yang remeh-temeh. Ya. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah, anna Muhammadan ma dhalla an tariqil haqqi, wah sungguh Muhammad itu tidaklah menyeleweng, tidaklah melenceng, tidaklah tersesat dari jalan yang benar, dari jalan al-hidayah, dari jalan hidayah,
Dalam perkara apa? Fi aqwalihi wa af'alih. Dari ucapan dan perbuatannya. Bahwasanya ucapan Nabi itu sesuai juga dengan perbuatan. Perbuatan Nabi juga sesuai dengan ucapannya. Ya, maka tidak ada yang melenceng dari ucapan ataupun perbuatannya itu dari jalan kebenaran. Kalau orang-orang itu biasanya dia ucapannya tidak sesuai dengan kenyataan karena dia tidak mengamalkan. Ya. Kemudian apa yang dia ucapkan ternyata tidak sesuai dengan kebenaran. Kalau Nabi tidak, ucapannya sesuai dengan kebenaran dan Nabi pun mengamalkan apa yang dia ucapkan. Wa ma kana ra'yuhu mukhalifan lis-shawabi fi amrin minal umuri. Dan tidaklah dari hasil fikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mukhalifan, menyelisihi lis-shawab, dari perkara yang benar, fi amrin minal umuri, dalam banyak perkara. Jadi apa yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menyelisih kebenaran, pasti betul. Bal huwa fi ghayatil hadi war rusydi. Akan tetapi Nabi itu di puncaknya hidayah, war rusydi, rosyad dan kebenaran. Nabi itu tidak mungkin menyeleweng dari jalan kebenaran. Bahkan sampai sebelum diutusnya Rasulullah SAW, dengan kenabian itu pun seluruh daripada orang-orang kafir mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang tidak pernah berbohong dalam ucapannya, orang yang selalu mengerjakan apa yang diucapkannya. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan penghalang antara diri Nabi Muhammad SAW dengan kemaksiatan yang akan dikerjakan oleh Nabi. Ya, sampai dikisahkan ketika Nabi mendengarkan suara di luar kota Makkah yang beliau tanyakan kepada saudaranya sesama penggembala kambing, suara apa ini? Lantas saudara sesama penggembala kambing tadi menyebutkan ini suara walimahannya orang kafir Quraisy. Nabi pada waktu itu menginginkan untuk sekedar melihat orang kafir Quraisy itu ketika mengadakan walimah, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Nabi hanya sekedar ingin untuk melihat, bukan untuk ikut serta, hanya ingin sekedar melihat. Namun apa yang terjadi? Faja'alallahu an-nu'asa baina 'ainaihi. Allah jadikan rasa kantuk di kedua mata beliau sehingga beliau tertidur. Ketika beliau bangun, ternyata acaranya sudah selesai. Keesokan harinya terjadi hal yang sama. Untuk sekedar ingin melihat saja, Allah halangi nabinya. Kenapa begitu? Karena apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy pada waktu itu di waliman mereka undang biduan wanita, menari, kemudian menampakkan aurat, memunculkan syahwat laki-laki, sehingga terjadilah kemaksiatan. Maka Allah halangi nabinya dari mengerjakan kemaksiatan tersebut. Bahkan itu Allah berikan penghalang sebelum Nabi diutus menjadi seorang Rasul. Sebelum beliau diutus menjadi seorang Rasul, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari dosa. Maka di sini Nabi itu tidak menyeleweng dari ucapan bahkan perbuatannya, karena Allah betul-betul menjaganya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW berucap karena hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yatakallamu bi syai'in an hawa nafsihi. Tidaklah Nabi itu berucap tentang sesuatu karena hawa nafsu beliau. Contoh, seseorang mengucapkan sesuatu yang itu menyelisih realita, tidak benar, karena hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk menuruti keinginannya. Maka hal yang seperti itu ketika dilakukan oleh seseorang, maka pasti nantinya akan mengantarkan kepada keburukan. Karena ketika sesuatu amalan disandarkan kepada hawa nafsu, pastinya hawa nafsu itu cenderungnya kepada hal yang buruk. Wa innama yantiqu bima nuhihi ilaihi. Dan hanya saja Nabi itu berucap sesuatu yang diwahyukan oleh kami kepadanya. Maka apa yang diucapkan oleh Nabi itu menjadi dalil, menjadi hujjah.
Ketika beliau sudah diutus menjadi rasul, apa yang diucapkan oleh beliau menjadi hujjah bagi seluruh umatnya. Nabi mengatakan sesuatu, maka perkataan Nabi itu menjadi hujjah untuk kita ikuti. Hujjah dalam urusan agama kita. Seperti Nabi contoh. Nabi ketika bersabda kepada sahabat, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Maka ucapan Nabi itu menjadi standarisasi dalam urusan agama kita dan urusan dunia kita. Bahwa kita jangan marah dalam setiap urusan. Tahan emosi. Karena Allah akan memberikan tempat yang terbaik untuk mereka yang senantiasa menahan emosinya, menahan amarahnya. Maka apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW ini menjadi hujjah bagi kita. Menjadi landasan dalil bagi kita. Ba'da an aqsama Allah, dan setelah Allah bersumpah ala sidqin Nabi, tentang kejujurannya Nabi, betulnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah melenceng dari jalan kebenaran. Wasofa Jibril aminal wahyi bisifataini, lantas Allah memberikan sifat kepada malaikat Jibril aminul wahyi, yang dipercayakan wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaranya bisifatain, dengan dua sifat. Ini lihat, malaikat Jibril itu memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, allamahu syadidul quwa. Allah menyebutkan yang memberikan pengajaran kepada Muhammad siapa? Syadidul quwa, malaikat yang kuat. Ya. Siapa itu? Jibril alaihissalam. Yang mana beliau adalah mubalighul wahyi, penyampai risalah, penyampai wahyu. Maka dikatakan rusul. Beliau itu utusannya Allah. Ya, malaikat itu juga dikatakan rusul, utusan Allah SWT yang menyampaikan wahyu kepada para rasul, orang yang diutus. Mubalighul wahyi yattasif biquwwatihi asyadidah, yang mana Jibril itu disifati memiliki sifat yang kuat, karakter yang kuat. Allati makkanathu min tablighil wahyi, yang mana itu memungkinkan bagi Jibril untuk menyampaikan wahyu. Kalau enggak kuat, maka enggak bisa untuk mengemban risalah, mengemban wahyu, karena wahyu itu berat. Contoh, kita diperintahkan sholat itu berat. Ya. Wahyu dari Allah SWT kepada nabinya. Perintah mengerjakan sholat hukumnya wajib. Yang kita harus istiqomah dalam menjaga waktu-waktu sholat itu. Mengerjakan setiap hari 5 kali. Itu adalah taklif bagi hamba-hambanya, berat bagi kita. Ya. Maka perintah Allah kepada hamba untuk disampaikan kepada yang lain itu berat. Sampai ketika amanah itu diberikan kepada gunung, gunung pun hancur saking beratnya. Maka Jibril itu disifati memiliki karakter yang kuat, karena dengan karakter yang kuat itu tadi mampu untuk menyampaikan wahyu, watanfidi ma amarahullahu ta'ala bihi, dan mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka kalau orang lemah diberikan perintah seperti apapun, itu tidak akan pernah bisa mengerjakan. Orang lemah kok. Orang sakit gak mungkin disuruh-suruh. Kenapa? Fisiknya lemah. Orang lemah akal, bodoh bahasanya, disuruh-suruh gak connect akalnya, sehingga gak nyaman ketika orang lemah secara fisik ataupun secara akal menjadi apa? Menjadi pesuruh. Yang disuruh-suruh itu gak nyaman. Maka Jibril sifatnya itu karakternya kuat. Tsaniyah dumirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la, yaitu suhbi hikmatin wa yur'in sadidin wa manzarin hasanin, yang mana Jibril itu memiliki karakter tubuh. Kalau tadi karakternya kuat, ini karakter tubuhnya, bentuk tubuhnya itu Allah menyebutkan di sini manzarin hasan, enak dilihat. Fastaqama ala sifatil ladzi khalaqahu alaiha bainas sama'i wal ardh, sampai Nabi pernah melihat apa yang dilihat oleh Nabi itu bentuk aslinya Jibril sebagaimana Allah menciptakan Jibril.
Yang mana ketika Nabi melihat Jibril ya dalam kondisi bentuk aslinya, maka Nabi Muhammad SAW ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abihata ini sifatnya ini, maka dengan dua hal sifat itu tadi ijtama'a li aminil wahyi, maka berkumpul untuk pengemban risalah, pengemban wahyu yaitu Jibril al-quwwatul madiyah, kekuatan secara materi, sesuatu yang nampak bentuk fisiknya, wa quwwatul ma'nawiyah, kuah ma'nawiyah, akalnya kuat. Ya. Kalau bahasa kita pinter, nggak cuma pinter, penuh dengan hikmah. Hikmah itu bukan hanya pinter, karena hikmah itu di atas ilmu. Karena belum tentu orang yang berilmu diberikan hikmah. Maka Jibril itu makhluk yang Allah berikan hikmah, Allah berikan ilmu, Allah berikan pikiran yang kuat. Semua kebaikan ada di malaikat ini. Fahuwa qawiyyun qadirun ala tanfidhi amrillah ta'ala. Dan dia Jibril itu kuat untuk mengerjakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Aminun, bisa dipercaya. Al-hafdzul Qur'ani athna'a nuzulihi ilan nabi. Bisa dipercaya ketika Quran itu diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, tanpa dikurangi satu ataupun dua kalimat sedikit pun. Jadi Quran itu bukanlah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan telah dirubah oleh Jibril kalimat-kalimatnya, karena Jibril adalah makhluk ataupun malaikat yang bisa dipercaya. Hal itu sebagaimana ditekankan oleh Allah kama qala ta'ala, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya innahu laqaulu rasulin karim, itu adalah perkataan siapa? Rasul. Rasulun karim, utusan yang mulia. Siapa itu? Di quwwatin 'inda dil 'arsy makin, yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki arsy. Muta'in thamma amin, yang ditaati oleh para malaikat yang lainnya, lantas Jibril juga dipercaya. Kemudian ayat selanjutnya, tsumma dana fatadalla. Setelah Nabi melihat dengan wujud fisik aslinya malaikat Jibril sebagaimana yang diciptakan oleh Subhanahu wa taala, tsumma dana fatadalla, yang mana bentuk fisiknya itu sampai menutupi ufuk barat dan timur, maka dia dana iqtaraba, yaitu mendekatkan dirinya kepada Nabi, fatadalla, dan semakin dekat. Fakana qaba qausaini au adana, maka sampai jaraknya itu sebagaimana jarak busur ya, ataupun lebih sedikit lagi. Iqtaraba Jibrilu minan nabi, maka Jibril mendekatkan dirinya kepada Nabi. Tsumma zada fil qurbi, maka dia menambah kedekatannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana ala miqdari qausaini au aqal, bahkan sampai jaraknya itu ya sebagaimana jarak busur panah ya, ataupun lebih sedikit lagi. Faru'ahun Nabi, maka Nabi melihat ala suratil haqiqah wa qasadal ufuq, melihat Jibril dengan penciptaannya ya, sebagaimana diciptakan oleh Subhanahu wa taala, yang telah memenuhi ufuk ya, barat ataupun timur. Fa auha ila abdi ma auha, maka Jibril mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukan kepadanya. Fa'auha Jibril ila abdillahi wa rasulih Muhammad, maka Jibril mewahyukan wahyu Allah kepada hamba Allah dan utusan Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'auha min Qur'anin karim, dari apa yang diwahyukan oleh Allah dari Quran Karim, Quran yang mulia, wa min hadin hakim, dan dari ya petunjuk yang penuh dengan hikmah. Su'ila Abdullah bin Mas'udin an qaulihi ta'ala, dan Abdullah bin Mas'ud ditanya terkait firman Allah Subhanahu wa taala, fakana qaba qausaini au adana fa auha ila abdihi ma auha faqala inna Muhammadan ra'a Jibril lahu 600 janahin. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu pernah melihat Jibril di penciptaannya ya. Bukan di penciptaannya. Sesungguhnya Nabi Muhammad pernah melihat Jibril di wujud aslinya
lahu sittu mi'ati janahin, yang mana malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Yang mana satu sayapnya itu menutupi ufuk barat dan timur. Bisa kebayang itu ya, seperti apa kuatnya itu malaikat Jibril. Sampai iblis ketika perang Badar, karena melihat malaikat Jibril yang memimpin pasukan para malaikat, lari dia tunggang langgang. Kenapa? Dia melihat sesuatu yang besar. Jibril sampai turun tangan. Sejatinya kalau Jibril saja yang ikut perang, kaum muslimin gak usah ikut, habis itu semua sama Jibril. Wa ba'da an akkada al-Qur'an sidqal wahyi. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala menekankan ya, Quran itu setelah menekankan akan apa? Sidqal wahyi. Akan betulnya wahyu yang diwahyukan kepada Nabi, radda 'alal mukadzibina bil wahyi wan nubuwah. Maka Allah ya, membalas atas apa yang disangkakan oleh para pendusta wahyu dan nubuwah. Jadi mereka yang mendustai daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan mendustai daripada kenabian Rasulullah SAW, Allah kemudian membalas dari apa yang mereka sangkakan, apa yang mereka dustai itu dengan firman-Nya, maka dzabal fuadu ma ra'a. Dan tidaklah fuadnya Nabi, hati Nabi itu berdusta atas apa yang dilihatnya. Itu Allah yang menguatkan nabinya. Ya, masyakka fuadun Nabi. Bahwa sesungguhnya hati Nabi itu tidak ragu terhadap apa yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Min surati Jibril. Dari apa? Dia melihat Jibril langsung dengan ya, wujud aslinya. Wa idza kana fuaduhu shadiqan fa inahu asdaqu. Kalau seandainya hatinya saja itu bisa dipercaya, hatinya itu jujur, apalagi dengan kedua matanya. Nabi orang yang tidak pernah berbohong sejak kecil. Amin. Al-amin. Orang yang dapat dipercaya. Apa yang dilihat itu, kemudian apa yang dikatakan itu sesuai dengan apa yang dilihat dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, maka orang banyak percaya. Namun ketika yang dikatakan adalah tentang wahyu, orang-orang kemudian banyak mendustai. Maka Nabi maka Allah menguatkan nabinya, ya, dia aja bisa dipercaya Muhammad itu. Bahkan apa yang diyakini di hatinya, yang mana orang-orang dulu itu juga percaya, maka apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad itu pasti betul. Bukan hanya sekadar persangkaan, bukan hanya sekadar ya, omong kosong, bukan hanya sekadar ilusi belaka, tapi itu kenyataan. Nabi melihat dengan mata kepala sendiri. Thumma wabbakhallahu ta'ala al-musyrikin ala takdzibihim wa inadihim. Faqala ta'ala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrik terhadap kedustaan mereka. Ya, kedustaan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW dan pembangkangan mereka terhadap nabinya. Faqala ta'ala, maka Allah mengatakan, afatumaruna wa ala ma yara. Apakah kalian akan mendebat Muhammad atas apa yang dia lihat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Belum melihat dengan wujud aslinya tadi. Orang-orang kafir nggak percaya. Apakah kalian akan mendebat Nabi itu? Kaifa tujadiluna Muhammadan? Bagaimana kalian akan mendebat Muhammad? Atau syakkikuna fi ru'yati Jibril alaihissalam. Dan kalian meragukan Muhammad atas apa yang dia lihat tentang Jibril. Waqad ra'ahu sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi itu telah melihatnya bibasarihi, dengan kedua matanya, ghairu syakin, tanpa ragu, wala wahimin fi ru'yatih, dan itu bukan hanya sekedar ilusi fata morgana ya di dalam apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka betul-betul Nabi melihat dengan kedua matanya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Hadza ta'kidun 'ala ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril 'ala suratih. Dan ini takkid, penekanan bahwa Nabi juga melihat Jibril di wujud aslinya. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril marratain, yang mana Allah tekankan lagi di sini karena
Nabi itu tidak melihat Jibril dalam satu kali, hanya satu kali melihat Jibril, tapi melihatnya di tempat yang lain pada kesempatan yang lain. Fan Nabi ra'a Jibril marratain, maka Nabi itu melihat Jibril 2 kali dengan wujud aslinya, melihatnya 2 kali di wujud asli penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fal ula fil ardi inda bidayatil bi'tsah, yang pertama kali adalah di bumi, ya, ketika pertama kali diutus menjadi seorang rasul. Watsaniyah fis sama, yang kedua adalah di atas langit. Haina kana musahiban lahu lailatul Isra' wal Mi'raj, yang mana ketika Jibril menemani Nabi Isra' Mi'raj. Inda dzalikal makanil jalil musamma Sidratul Muntaha. Kapan lihatnya? Ketika sudah berada di suatu tempat yang mulia yang namanya Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Wa hiya syajaratun 'azimah, pohon besar di langit ketujuh. Wa summiyat bidzalik, kenapa dikatakan muntaha? Terakhir, itu bahasanya itu terakhir. Ya, pohon terakhir atau kayak mana itu maknanya? Ya, di annahu yantahi ilaihi ilmul khalaiq, yang mana itu adalah merupakan batas terakhir ilmu para makhluk. Wala ya'lamu ahadun ma wara'aha illallah, karena tidak ada yang mengetahui di balik itu semuanya, di belakang daripada Sidratul Muntaha itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qalat Aisyah, Bunda Aisyah berkata, beliau, anna awwalu hadhil ummati, aku adalah orang pertama di umat ini yang menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka Nabi bersabda, innama huwa Jibril lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha ghayra hatainil marrataini. Sesungguhnya aku tidaklah melihat Jibril alaihissalam di wujud aslinya kecuali 2 kali kesempatan. Ra'aitu munhabitan minas sama, yang mana Nabi Muhammad melihat Jibril dalam kondisi wujud aslinya di bumi ketika turun dari langit dengan wujud aslinya tadi, sampai sayapnya itu saja, ya, memenuhi ufuk barat dan timur. Saddan 'azimu khalqi ma baina samai wal ardi, yang mana menutupi karena saking, ya, azim, ya, agungnya penciptaan Jibril itu menutupi langit, ya, baina samai wal ardi, menutupi langit dan bumi justru. Samai ilal ardi, sampai ke langit. Tak kebayang saking besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maha besar Allah memang. Indaha jannatul ma'wa. Indaha jannatul ma'wa, yaitu inda Sidratul Muntaha, di samping Sidratul Muntaha, jannatul lati ta'wi ilaihal malaikah, yaitu surga yang menjadi tempat tinggalnya para malaikat, warwahu syuhada, dan ruh-ruh para syuhada, wal muttaqin, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Idza yaksha sidrata ma yaksha, yaitu yughatiha farashun minadz dzahab, yang mana di sidrah itu tadi, pohon itu tadi, pohon yang besar yang disebutkan oleh para ahli tafsir tadi, ditutupi, Allah menutupinya dengan apa? Farashun, yaitu seperti kayak kunang-kunang itu, ya, pokoknya hewan yang berterbangan itu, kal farashil mabathuth itu, ya, seperti kunang-kunang ataupun laron, mana pokoknya hewan terbang minadhab yang Allah ciptakan, Allah jadikan dari apa? Dari emas. Qala Abdullah bin Mas'udin, sampai Abdul bin Mas'ud sudah berkata, ghasyiha farasyun min dhahabin, yang mana menutupi sidrah itu apa? Farasyun min dhahab. Farash tadi kita sudah sebutkan, yang Allah ciptakan dari apa? Dhahab. Allah jadikan dari emas. Wallahu a'lam. Ini memang mata kita belum pernah melihat. Semoga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk mampu melihat surga. Maza wal basaru wa ma tagha. Ma tajawaza basarun nabi fi dzalikal maqami syai'an ghaira ma adina Allah ta'ala lahu fi ru'yati. Maka tidaklah berlebihan pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Isra Mi'raj tadi diperlihatkan oleh Allah kekuasaannya ketika di tempat itu, kecuali apa saja yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya diizinkan oleh Allah untuk dilihatkan, untuk dilihat. Maka selain itu yang tidak diizinkan Allah, maka Allah tidak memberikan, ya, kesempatan, tidak memberikan apa kepada Nabi Muhammad SAW izin untuk melihatnya. Balkana basaruhu munsabban ala ma ubiha lahun nadhur ilaihi. Bahkan sampai pandangan Nabi itu kepayahan untuk melihat atas apa
yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihatnya. Saking besar mungkin ciptaan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Laqad ra'a min ayati rabbil kubra, laqad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi tilkal lailati umuran 'idhaman. Nabi melihat di malam itu, di malam Isra Mi'raj itu tadi, perkara yang besar. Ya, yang kita tidak bisa mensifati dengan sifat apapun. Yang kita sebutkan tadi mungkin belum mewakili semuanya. Ya, karena mala ain ra'at, ya, wala udhun sami'at. Tidak sebagaimana mata yang belum pernah melihat gitu ya. Kalau mata udah pernah melihat berarti kita ya, ainul yakin, betul-betul yakin sesuai dengan dilihat mata. Tapi ini mata belum pernah melihat kita. Ya, tentu lebih agung daripada apa yang disifati, yang kita membayangkan gitu ya. Wallahu a'lam. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan memperlihatkan keagungannya kepada nabinya itu menjadi tanda untuk meyakinkan nabinya terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi pertanda bahwa apa yang disampaikan oleh nabi itu benar. Bahwasanya Allah itu ada, wujud, dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ya, sehingga tidak ada alasan bagi seorang hamba ya, ketika mendustai daripada apa yang disampaikan oleh nabinya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.